Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tariqatihi ila yaumiddin. Wallahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa ati sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Al-Qira'ah dakwah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari nikmat sehat yang masih ada di dalam fisik kita, sehingga dengan sehat itu kita bisa beraktivitas. Dan yang lebih utama, Bapak Ibu, dengan sehat ini kita bisa menjalankan perintah Allah. Di antaranya adalah sholat, menghadiri majelis ilmu. Semoga Allah senantiasa mengkaruniakan kepada kita nikmat sehat. Dengan sehat ini kita bisa banyak beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Juga tidak kalah pentingnya adalah nikmat iman. Dengan iman ini kita masih semangat, masih istiqomah untuk berkegiatan yang positif, untuk semangat dalam menghadiri majelis ilmu. Semoga Allah rawat iman ini sampai kita berjumpa dengan Allah dalam kondisi husnul khotimah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tema kita pada malam hari ini apa, Pak? Bahaya dari kezaliman. Ketika kita mendengar kata-kata kezaliman atau zalim, apa sih zalim itu? Zalim itu kalau dilihat secara bahasa adalah wad'ul asya bil ghairi mawdi'i, yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu namanya zalim. Saya ulangi lagi, zalim itu adalah wad'ul asya bil ghairi mawdi'i. Zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu namanya apa, Pak? Zalim. Zalim itu lawan dari kata-kata adil. Jadi adil dengan zalim itu bermusuhan. Adil tidaklah harus sama. Adil itu juga tidak harus sama. Kalau adil itu ya berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Jadi adil tidak harus apa, Pak? Sama. Misalkan Bapak Ibu punya anak, yang satu sudah kuliah, lagi kuliah, yang satu anaknya TK. Kira-kira kalau nyaloni anak sekolah, anak kampus, anak kuliah dengan anak TK sama atau beda, Pak? Beda. Kalau seandainya anak TK sama anak yang kuliah sangunya sama, itu adil apa zalim? Zalim. Kenapa? Karena kebutuhannya berbeda. Misalkan Bapak Ibu punya anak bayi, dikasih makanan buah kedondong, kira-kira zalim nggak? Apalagi isinya kedondong, wah zalim tenang gitu. Ya. Kan tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya zalim. Nah, ternyata pembahasan zalim ini,
disampaikan oleh para ulama melalui sebuah hadis. Hadis niki hadis kursi, ya, riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari. Hadis kursi itu adalah hadis yang secara makna dari Allah, secara lafaz dari Rasulullah, itu hadis kursi. Kalau hadis Nabi secara lafaz dan makna dari Rasulullah. Kalau Quran apa? Secara lafaz dan makna dari Allah. Bisa bedakan ya Bapak Ibu? Kalau hadis Nabi lafaz dan makna dari Nabi. Kalau hadis kursi maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah. Kalau Al-Quran lafaz dan makna dari Allah. Kalau Quran dengan hadis kursi berbeda. Kalau Quran pasti, ya, mutawatir, bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tapi kalau hadis kursi, ya, tergantung nanti bisa dhaif, bisa sahih. Nah ini lah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tentang kedzaliman itu dalam hadis Arba'in Nawawi nomor 24. Nah, ini hadisnya panjang, tapi yang pertama kali Allah menyampaikan tentang kedzaliman. Hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau meriwayatkan apa? Ya ibadi, Allah mengatakan gini, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman terhadap diriku, wa ja'altuhu muharraman wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kedzaliman itu haram untuk kalian lakukan. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Nah ini Bapak Ibu, jadi hadisnya panjang, cuma yang saya ambil yang pertama saja karena terkait dengan materi kita. Allah mengatakan, wahai hambaku, ini haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman kepada diriku. Itu artinya apa? Yakni annahu mana'an nafsahu minadzulmi li'ibadihi. Maksudnya adalah Allah itu melarang dirinya untuk tidak berbuat dolim kepada apa Bu? Hambanya. Apa maknanya? Allah akan berbuat adil terhadap hambanya, artinya Allah itu akan memenuhi janji-janjinya kepada orang yang berbuat baik, dan Allah akan memenuhi ancaman-ancamannya, balasan-balasan kepada orang yang berbuat buruk atau maksiat. Dan itu semuanya akan dibalas oleh Allah, meskipun sebiji sawi, sebiji dzarrah, sekecil apapun semuanya akan terhitung, baik itu sekecil kebaikan atau sekecil keburukan. Ini Allah tidak akan berbuat buruk kepada hamba, akan dibalas semuanya. Dalil-dalil yang berkenaan tentang Allah tidak pernah berbuat buruk kepada hambanya. 1. Surat Qaf ayat 29. Wa ma ana bidzallamin lil 'abid, dan aku Allah tidak akan berbuat buruk kepada hambaku. Surat Qaf ayat 29. Yang kedua, surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 31. Wa ma'allahu yuridu dzulman lil 'ibad. Allah tidaklah menginginkan kedzaliman kepada hambanya. Surat Yunus lagi yang ketiga ayat 44. Innallaha la yadlimun nasa syai'a, sesungguhnya Allah tidak akan berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Kemudian lagi surat Al-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8.
faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi jelas Bapak Ibu, Allah tidak akan pernah berbuat zalim. Nah, keterangan ulama ini wa mislu hadza kasirun fil Quran. Ayat-ayat seperti ini banyak di dalam Al-Qur'an. Wa huwa mimma yadullu anna Allah qadirun 'ala dzulmi. Ketahuilah bahwa Allah itu sebenarnya mampu untuk berbuat zalim kepada hambanya. Tapi ingat, kalau untuk Allah mampu berbuat zalim kepada hambanya, sebenarnya tidak dikatakan kepada Allah zalim. Wong kita milik Allah, semuanya milik Allah. Jadi terserah Allah. Allah mau ngapa-ngapain diri kita juga nggak masalah. Wong kita yang ciptakan Allah, ya kan? Allah nggak pernah berbuat zalim. Apalagi Allah itu maha suci dari segala sifat yang buruk. Tapi Allah itu lebih tahu. Allah itu maha bijak. Hambanya pasti akan diberikan apa Bu? Seadil-adilnya. Nah, tadi sudah kita bahas dalam hadis kunci Allah mengatakan, aku mengharumkan kezaliman terhadap diriku. Maksudnya Allah tidak berbuat zalim kepada hambanya. Artinya sesuai dengan janji Allah. Barang siapa yang berbuat maksiat tetap akan mendapatkan ganjaran, yang berbuat taat sedikit pun juga mendapatkan apa Bu? Pahala. Lah sekarang Allah sampaikan juga dalam hadis tadi, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Nah, lalu aku jadikan kedzaliman itu haram untuk kalian lakukan, maka janganlah kalian berbuat zalim. Nah, ini ada perbedaan makna kedzaliman bagi Allah dan makna kedzaliman bagi manusia. Apa itu Bapak Ibu makna kedzaliman bagi manusia? Saya buka sarah hadis ini dalam kitab Jami'ul Ulum Halikam tulisan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, Allah melarang kedzaliman kepada hambanya. Ingat Bapak Ibu, kedzaliman yang dilakukan oleh hamba Allah itu ada dua. Hati-hati, jangan sampai kita melakukannya. Yang pertama, yaitu adalah adzulmu li nafsihi. Adzulmu fi nafsihi, yaitu zalim terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, yang dilakukan oleh hamba kedzaliman yang kedua apa Bapak Ibu? Adzulmu lil ghair, yaitu kedzaliman kepada orang lain. Jadi ada dua ya, kedzaliman terhadap apa Pak? Diri sendiri. Yang kedua, kedzaliman kepada orang lain. Jangan kita lakukan, itu dilarang oleh Allah dalam hadis qudsi, fala tadzalamu. Lah, apa makna kedzaliman terhadap diri sendiri? Ada dua. Ya. Kata beliau Imam Ibnu Rajab, zalim terhadap diri sendiri adalah yang pertama dzulmul i'tiqad. Apa Bu? Dzulmul i'tiqad, zalim secara keyakinan. Yaitu apa Bapak Ibu? Yaitu orang ketika meletakkan keyakinan tidak pada tempatnya terhadap dirinya, maka itu adalah sebuah kedzaliman secara akidah. Misalkan kedzaliman secara akidah, contohnya adalah orang itu berbuat syirik. Paham ya Pak ya? Berbuat apa? Syirik. Ketika ada orang kok berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah sebuah kedzaliman yang dilakukan terhadap diri sendiri dari sisi etikot, keyakinan. Artinya apa? Ketika orang itu mau adil dalam keyakinan, ya dia harus tauhid, bukan syirik. Maka kalau ada orang kok berbuat syirik, dia telah meletakkan keyakinannya bukan pada tempatnya, dan ini adalah dosanya sangat berat sekali Bapak Ibu. Ya. Maka ini pertama kali disampaikan oleh beliau Imam Ibnu Rajab dari sisi keyakinan, karena kalau ininya rusak bahaya. Lah apa itu syirik? Nah, ini penting.
Syirik itu adalah tasfiyatu billah bi ghairillah fima huwa min khasaisillah, yaitu menyamakan antara selain Allah sama dengan Allah dalam kekhususan Allah. Contoh, Allah itu kan punya kekhususan yang tidak dimiliki oleh makhluknya. Yang mematikan siapa, Bu? Allah. Yang menghidupkan siapa? Allah. Yang memberikan kesembuhan Allah. Yang memberikan jodoh itu Allah. Itu hanya Allah. Tapi kok kita punya keyakinan selain Allah bisa seperti itu? Hati-hati. Kita sudah terkena apa? Keyakinan syirik-syirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sampai apa? Berkorban kepada sesuatu selain Allah. Na'udzubillah min dari niki lho, dosa-dosa ini ngeri, dosa syirik itu termasuk berat-berat niki. Kedzaliman keyakinan itu harus kita hindarkan dalam diri kita. Ancaman Allah ini bahaya-bahaya, menyekutukan Allah. Yang pertama nopo, orang yang menyekutukan Allah itu adalah termasuk kedzaliman yang sangat besar. Maka tadi benar kan dikatakan dolim. Surat Luqman ayat 13. Ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, wa in qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Kedzaliman sampai puncaknya itu kesyirikan. Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, nasihati anaknya, la tusyrik billah, jangan kamu menyekutukan Allah. Sak temene menyekutukan Allah niku napa? Lahul azim, kedzaliman yang paling besar. Hati-hati ya. Kedzaliman terhadap keyakinan harus kita perbaiki dulu nih, penting nih, sebelum berbicara yang lain. Yang kedua, bahaya syirik apa? Dosane boten diampuni. Ngerti toh? Dosa syirik tidak diampuni ketika dia meninggal dalam kondisi membawa apa, Bu? Kesyirikan. Surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang menyekutukan Allah, dan Allah mengampuni dosa selain itu siapa saja yang Allah kehendaki. Ini bahayanya. An-Nisa 48. Yang ketiga, nah ini paling ngeri, orang yang menyekutukan Allah niku haram baginya masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Ngeri toh? Surat apa? Surat Al-Maidah ayat 72. Niki bahaya menyekutukan Allah. Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah haram baginya masuk surga, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat dolim. Maksudnya orang yang berbuat apa, Bu? Syirik. Ya. Dan yang terakhir, orang yang berbuat syirik itu menyebabkan amalnya ditolak. Rugi apa boten, Pak? Rugi. Wis ngumpulke sedekah, salat, kok menyembah selain Allah di luar sholat. Na'udzubillah. Allah sampaikan Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka menyekutukan Allah, maka amal mereka akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Mulane Bapak Ibu, meskipun hari ini jawabannya kita lagi susah, susah ekonomi, susah segalanya, tapi ingat tetap menjaga apa, Pak? Akidah. Kadang-kadang rakuan, dodolan koncone laris, jadi ora laris. Akhirnya tengok kalau koncone.
Pak, jenengan kok dodone laris sama apa ya? Carane piye ya? Jawabane, oh aku duwe sebek, ngoten lho. Aku duwe suhu dingin apa suhu panas. Kowe gelem ora? Melu aku kok dodolanmu laris. Tak jak ning gone gunung apa, Pak? Ya Allah, niki hati-hati. Akhirnya golek napa? Penglarisan. Kalau sudah gitu berarti dia telah berteman dengan setan. Dan orang yang berteman dengan setan kira-kira bagus apa tidak bagus? Tidak bagus. Ini ada ancamannya. Wong sing dolanan jin, dolanan setan, ngeri. Meskipun kanggo kebaikan pun. Kenapa? Karena orang kalau sudah berhubungan dengan setan pasti tidak ada makan siang gratis. Ngei nawa sesuatu pengorbanan kepada selain Allah. Niki enten surat Al-An'am 128. Wa yauma yahsyuruhum jami'a ya ma'saral jinni. Wah, ketika hari kiamat Allah ngumpul ke kabeh, Allah undang golongan jin, ya ma'saral jinni, wahai golongan jin, qad tasartu minal insi, kamu telah banyak menyesatkan manusia. Wa qala awliya'uhum minal insi, dan wali-wali setan ngomong sama Allah, yaitu dukun. Bukan dukun figura, bukan dukun bayi loh, dukun tenang ini. Ngomong apa? Rabbana stamta'a ba'duna bi ba'din. Ya Rabb, kami sama jin tadi di dunia saling berkawan, saling tolong menolong. Aku ngei saja, denen ngei apa Pak? Kekuatan. Nah niki lho. Ya. Aku ngei sesuatu nggo denen ngei kekuatan kanggo aku. Fabalaghna alladzi ajaltalana, sampai wabalaghna ajalana alladzi ajaltalana, sampai waktu yang kau tentukan, sehingga saya sama dia akhirnya mati, wis ora iso bekerja sama lagi. Apa kata Allah? Niki lho. Qala naru maswaakum khalidina fiha. Kalian berdua semuanya masuk neraka. Ya Allah. Ini banyak ini kayak gini. Oh, ya kawinan lu pengen sukses, caranya ngene, kowe ngei sajen ning sumur. Ngoten niku. Kok pengantenanmu Pak aman, ora ono sing ganggu. Kowe carane ngei sajen ning sumur, gedang dipotong, ketan warna apa Bu? Kuning, abang, putih, terus ono duit, terus ono rokok. Zaman biyen rokoknya tuton, saiki rokoknya apa? Samsu. Setane wis milenium iki. Orang anu, ora Samsu, vape ya. Nganggone iki ya rokok mesin ya. Ya Allah. Hati-hati niki nggih. Jangan sampai terpedaya. Dan hari ini nyun sewu sing ngajari ngono ki yo akeh lewat film-film horor. Ki napa mboten, Pak? Ya. Ora ngerti carane golek sugihan diajari mbek sinetron ki lho, carane dadi wong sugih cepat kilat apa ngingu babi ya. Dadi babi ngepet diajari Mas. Ya. Makanya sekarang ini hati-hati ya, sinetron-sinetron yang merusak akidah itu tolong dihindari. Lo gara-gara lihat kayak gitu tuh anak-anak kita yang akidahnya lemah, akhirnya apa? Terbawa dalam kehidupan nyata. Goro-goro bandelok film apa ya? Pengabdi Setan neng buri gitu loh, meh. Napa? Nguyuh tak wani kok ya. Padahal ning gone buri mboten nenten napa-napa ya. Ini merusak ya. Apalagi imannya belum kuat.
Nah, hati-hati nih. Ya, pengorbanan apapun nyuwun sewu. Ini nggak boleh kalau bukan untuk Allah. Wong kita sudah ikrar kok. Inna sholati wa nusuki, napa Pak? Wa mahyaya wa mamati lillah napa lil jin? Lillahi rabbil alamin. Jelas. Bacaan surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini dipegang terus sampai ketika kita keluar dari masjid. Jangan sampai nang masjid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ning njaba malah jaluk kalih selain Gusti Allah. Naudzubillah min dzalik. Lho niki lho kok sampai Nabi ngomong ngeten, ada orang yang masuk neraka gara-gara seekor lalat, ada orang yang masuk surga gara-gara seekor lalat. Untuk selain Allah ini ngeri. Jangan main-main dengan yang namanya berkorban kepada selain Allah. Niki Kanjeng Nabi ngendika, dakhalal jannah rajulun bi dzubabin. Orang itu masuk surga gara-gara seekor lalat. Wa dakhalan rajulun fi dzubabin. Ada orang laki-laki juga masuk neraka gara-gara seekor lalat. Para sahabat tanya, wa qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok bisa begitu? Mau gara-gara laler kok iso mlebu neraka, kok iso mlebu surga? Ceritane ngeten. Kanjeng Nabi ngomong, "Marra rajulani ala qaumin lahum sonamun la yajuzu ahadun hatta yuqarribu lahu syai'an." Ceritanya ngeten, ada dua orang musafir, dua orang laki-laki, ya. Satu laki-laki ketika melewati sebuah kampung, penduduk kampung itu menyembah sonam. Apa itu sonam? Patung. Penduduk kampung bilang, kamu nggak boleh lewat kampung ini sebelum mengorbankan sesuatu bagi berhala itu. Faqalu li ahadihima, maka orang kampung ngomong sama dua musafir ini, qarrib, yuk persembahkan sesuatu untuk Tuhan kami. Mereka ngomong, laisa indi syai'un uqarrib, aku tidak punya apa-apa untuk saya persembahkan kepada Tuhanmu. Faqala lahu qarrib walau dubaban, persembahkan apapun itu meskipun seekor lalat. Faqarraba dubaban fakhalu sabilahu fadakhalana. Satu orang rela mengorbankan seekor lalat untuk berhala kampung itu, lalu dia dipersilahkan untuk melewati jalan itu. Fadakhalana. Nabi ngomong, orang ini masuk neraka. Yang satu lagi, qarrib, ayo korbankan sesuatu untuk Tuhan kami. Maka orang ini ngomong, kuntu la uqarriba li ahadin syai'an dunallah, aku tidak bakal korbankan sesuatu selain Allah. Fadarabu umuqahu, lalu orang ini malah dibunuh oleh penduduk kampung. Fadakhalal jannah, orang ini masuk surga. Gara-gara apa, Bu? Laler. Laler ki regane piro? Enten teng pasar dodolan laler sak kilo pinten, Bu? Barangkali ada yang mau buat rempeyek. Nggak ada. Kalau untung jual ya jarak, dan itu jijik. Substansinya bukan masalah lalernya, tapi pengorbanannya kepada siapa, ini yang paling ngeri. Substansinya di sini. Meskipun bukan laler apapun itu, kalau untuk selain Allah, Allah sangat murka sekali. Lah saiki orang laler kok, napa Pak? Pengorbanannya orang laler saiki napa? Das apa? Kebun apa meneh? Kuwi entuk duit piro kuwi? Sajune ngantek ya Allah. Niki nggih kedzaliman napa Bu? Keyakinan. Ada lagi kedzaliman dari sisi keyakinan. Dolim terhadap diri sendiri dari sisi keyakinan. Apa? Kekufuran. Apa Pak? Kekufuran. Yang pertama tadi kesyirikan. Yang kedua apa? Kekufuran. Apa itu kufur? Kufur itu adalah didul iman. Fa innal kufra adamul iman billahi wa rasulihi. Kufur itu adalah orang yang nggak percaya terhadap Allah dan Rasulnya.
Kalau mungkin kita pahamkan lagi, orang percaya kabar-kabar Quran dan kabar-kabar hadis Nabi, itu hati-hati, bisa terkena kufur. Apa lawan dari kufur? Apa Bu? Iman. Berarti kalau ada orang kok beriman dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi, dengan kabar-kabar Nabi, dengan kabar-kabar Allah dalam Al-Quran, berarti dia adil. Tetapi kalau ada orang kok dia dengan Al-Quran, dengan kabar-kaber hadis kok tidak beriman, lah ini hati-hati, dia terkena apa? Kufur. Perbuatannya namanya kufur. Hati-hati. Orang percaya, nama orangnya apa? Kafir. Tapi kita untuk mengatakan gitu jangan sembarangan. Bisa jadi dia mungkin salah memahami, bisa jadi karena terpaksa. Jadi perbuatannya dulu kita lihat. Hati-hati. Orang yang tidak percaya dengan kabar-kabar yang datang dari Allah dan Rasul. Dan inilah termasuk makar-makar tipu daya setan. Kita disuruh mendolimi diri kita sendiri dari sisi keyakinan. Bahaya sekali. Allah surga tak percaya. Kan kadang-kadang kalimat kufur itu sering tanpa sadar diucapkan Pak dalam pergaulan kita. Kita cerita tentang surga, jawabannya apa? Kowe kok pernah nang surga? Mboten niku. Kowe mati sih, kowe pernah mati kok ngerti surga. Loh, kita itu nerangkan surga itu bukan karena kita wis pernah mati apa dulu. Karena kita nerangkan ini kabar dari Al-Quran. Dan itu benar kalau sudah dari Al-Quran. Memang surga itu sejelas nikmat. Nggak bisa surga itu kita akal tuh nggak bisa, wong itu goib. Hakikat surga itu kita nggak tahu. Tapi yang jelas nikmatnya surga bisa sudah kita bayangkan lah. Tapi yang kita bayangkan pun juga bisa jadi salah. Misal di Al-Quran itu ada loh, surga itu ada sungai-sungai madu. Nah, kalau dipikir-pikir sungai-sungai madu, kok aku renang awakku pliket kabeh. Gitu apa bener? Enten loh, teng surga niku enten sungai-sungai susu. Kok ada ditekokke, iki susu coklat atau susu putih. Apa awakku ora kena diabetes, ngoten niku. Soalnya legi ya. Nggak bisa, kita nggak tahu. Sing jelas iman, sing penting enak, ngoten niku. Loh, di surga itu juga ada sungai-sungai Homer. Nah, kok dipikir menaiki Homernya kira-kira asli apa oplosan? Nah, ya Allah. Wes sing penting enak, ngoten niku. Jangan sampai kita tidak yakin, sebab hari ini ada setan-setan manusia juga menulis-nulis artikel benawai dewi ra yakin karo janji-janjine Gusti Allah. Dia ngomong gini, mlebu neraka ki memang awalnya lara, kok ya terbiasa enjoy gitu. Dia udah ngerasake kok. Lah ini loh, dia ngomong gini loh, iblis kan diciptakan dari api. Lah nanti kalau iblis dilemparkan ke neraka api ketemu dengan api, kan rak lara, ngoten niku. Malah awake dhewe sing lara. Ngeri niku. Mengko ning nggone apa masalah kubur dan lain sebagainya, hati-hati gitu. Padahal kita ini kan disuruh mengimani hal-hal yang gaib. Gaib itu apa? Tidak bisa dijangkau oleh akal, tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Tapi jangan dikira tidak bisa diilmiahkan, tetap ilmiah. Misalnya, kok bisa percaya hal yang gaib, cara bukti? Nah, ditanya gitu gimana tuh Pak jawabannya? Kamu percaya nggak siksa kubur ada? Jawabannya apa kita Pak? Percaya, buktinya apa? Nah, coba. Angel loh, apa harus kuburannya dikeduk? Dikeduk, kemudian kita suruh langsung lihat itu gede berat-berat di kubur, tidak ketemu. Nah mereka kan pakainya apa? Empiris ya, pinginnya didelok, orang didelok berarti rano, enggak gitu cara berpikirnya. Cara bantahnya gimana? Aku percaya
percaya siksa neraka, nikmat surga, siksa kubur, nikmat kubur, mergane sing ngandani Kanjeng Nabi Muhammad. Karena yang ngabar itu Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sudah terbukti kebenarannya. Bisa dilihat sampai hari ini kebenaran adanya Nabi Muhammad. Apa? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, peristiwa Isra Mi'raj yang bisa kita nalar hari ini, yang bisa kita lihat langsung. Ada Gunung Uhud, ada apa lagi? Goa Hira, ada Goa Thur, ada Masjid Nabawi, ada Masjid Quba, ada apa lagi? Hajar Aswad. Yang semua nama-nama itu ada dalam Al-Quran dan hadis. Artinya apa yang dikabarkan oleh Rasulullah ada kebenarannya sampai hari ini, secara indera bisa kita lihat. Berarti otomatis meskipun kabarnya tidak bisa kita indera, berarti tetap ada kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Lah kalau yang ngabarkan bukan Nabi Muhammad, silahkan kita bisa ragu. Misalkan ada teman kita ngabari, aku mau bengi balik kerja, ono suster ngesot ning arep kampung. Jenengan yang percaya ora ya monggo, karena dia bukan nabi. Paham nggih? Nah, kemudian yang ketiga, dolim secara keyakinan. Itu yang ketiga apa, Bu? Nifak. Apa itu? Nifak, yaitu munafik. Apa sih munafik? Nah, kalau kufur tadi terang-terangan ya, terang-terangan. Saya tidak percaya. Lah kalau nifak itu beda. Nifak itu adalah idharul Islam wa ibtalul kufur. Nifak itu adalah secara zahir dene ketok mukmin, ketok muslim, ketok taat, ning atine benci kalih Islam, kalih agama, niku namine munafik. Nah, munafik niku enten kalih, enten munafik secara keyakinan, enten munafik secara perbuatan. Lah sing bahaya itu secara keyakinan. Contoh munafik secara keyakinan apa niku Bapak Ibu? Contohnya adalah munafik secara keyakinan benci dengan ajaran Islam, padahal dia orang Islam. Munafik itu benci dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kira-kira ada nggak orang kayak gini, Pak? Ada. Benci dengan syiar-syiar Islam, padahal dia orang Islam. Senang sekali kalau kaum muslimin tertindas, kaum muslimin dibunuh. Dia namanya itu senang kalau kaum muslimin kalah, padahal dia orang Islam. Sedih kalau orang Islam meningkat agamanya, ekonominya, pokoknya meningkat segalanya. Hati-hati. Maka orang munafik itu nampaknya baik, tapi dalamnya ada kebencian. Nah, yang itu yang etikoti, yang amali ya. Jadi kalau amali rada angel. Kalau kita kayaknya bisa kena semua nih. Apa kata Nabi? Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza hadasa kadzaba, jika ngomong ngapusi. Pernah nggak ngapusi, Pak? Ya, pernah lah, raketang sithik. Idza wa'ada akhlafa, jika berjanji belenjani. Pernah mau mboten, Bu? Janji tapi belenjani. Idza tu'mina khona, yang ketiga, jika dipercaya dia berkhianat. Niki nggih dolim terhadap diri sendiri secara keyakinan. Kemudian yang kedua, dolim kepada diri sendiri secara perbuatan. Kalau tadi keyakinan ada syirik, ada kufur, ada nifak. Nah sekarang dolim kepada diri sendiri secara perbuatan, namanya dzulmul a'mal. Dzulmul a'mal. Contohnya orang berzina, itu dolim terhadap diri sendiri itu. Mencuri, berjudi. Kemudian apa lagi? Meninggalkan sholat.
Nah, itu dolim terhadap diri sendiri secara perbuatan. Nah, kalau kita itu adil terhadap diri sendiri secara perbuatan, ya kita menghindari kemaksiatan tadi, tidak berjudi, tidak berzina, tidak mencuri, tidak minum minuman keras, sholat, jenengan hadir di majelis taklim, itu namanya jenengan adil terhadap diri sendiri. Artinya kita meletakkan diri kita sudah sesuai dengan apa yang diletakkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan parameter keadilan itu bukan hawa nafsu kita, tapi apa? Syariat. Ya, parameternya adil itu apa? Allah dan Rasulnya, bukan hawa nafsu kita. Misalkan kita sholat, kita berbuat baik, kita tidak bohong, kita tidak melakukan maksiat, itu namanya kita telah meletakkan diri kita pada tempatnya. Oke, bisa kurang berapa menit lagi? Sudah cukup. Ya, insya Allah kita akan lanjut di bulan yang akan datang masih tentang kezaliman. Ya, insya Allah nanti kita akan bahas setelah ini nanti adalah materinya tentang dolim kepada orang lain. Ini baru kepada diri sendiri. Semoga karena sudah waktunya sudah mendekati isya, kita cukupkan dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang dan kesehatan sehingga di bulan yang akan datang kita tetap masih bisa terus-menerus untuk mengkaji hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Kita akhiri taklim kita dengan membaca doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.